أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza al-mu'minun al-muttaqun, kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah kita tidak akan pernah bosan untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kenikmatan yang sempurna. Nikmatan kamilatan. Sehingga sampai detik ini Allah memberikan kita kehidupan. Kemudian Allah memberikan kita nikmat yang paling agung dari nikmat yang lainnya, yakni nikmat iman dan Islam. Dan nikmat adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, para pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, mari kita tidak akan pernah bosan untuk bersyukur Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat yang telah Allah pilihkan kepada kita semuanya. Dan nikmatul iman dan Islam adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang yang hidup sehat, banyak orang yang hari ini luar biasa, tetapi tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang beriman, tidak dipilih oleh Allah menjadi orang Islam. Maka mutlak al-hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. May yahdihillah, kata Rasulullah SAW, may yahdihillah fala mudilla lah. Barang siapa yang Allah kasih hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Ada sebuah surah yang harus kita cermati bersama. Surah ini pendek tetapi bermakna. Juga ada berita yang mengkhawatirkan buat kita sekalian sebagai Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bahas sedikit surah tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fashalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah orang yang terputus. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bahas satu ayat ini, ayat yang pertama, dan kita cermati bersama. Ada apa dengan ayat pertama? Inna a'tainakal kautsar. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Fudail dari Al-Mukhtar ibnu Fulful, dari Anas ibnu Malik, yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menundukkan kepalanya sejenak, lalu beliau mengangkat kepalanya seraya tersenyum. Beliau bersabda kepada mereka, para sahabat, dan mereka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, mengapa engkau tersenyum? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya saya barusan mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, satu surat. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Apa itu Al-Kautsar?
Apa itu Al-Kautsar? Kemudian pertanyaan itu sampaikan Rasulullah kepada sahabat. Sahabat jawab, Allah dan Rasulnya beritahu. Maka Rasulullah SAW, Al-Kautsar adalah sebuah sungai telaga yang diberikan kepadaku oleh Tuhanku di dalam surga, yang padanya terdapat kebaikan yang banyak. Umatku kelak akan mendatanginya di hari kiamat. Jumlah wadahnya sebagaimana bintang di langit. Kemudian ada hamba-hamba Allah yang diusir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatinya. Dan kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, itu adalah umatku." Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang dilakukan umatku setelah sepeninggalmu." Masyaallah muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Kautsar, telaga yang penuh dengan kenikmatan yang ada yang besok di padang mahsyar. Di saat manusia kelimpungan mendapatinya, di saat manusia lagi kehausan, di saat manusia lagi hirup pikuk kebingungan, dan Allah turunkan kenikmatan namanya telaga Kautsar, dan khusus untuk umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karenanya, ada apa dengan telaga Kautsar? Dan hadis riwayatkan, barang siapa yang meminum satu teguk telaga Al-Kautsar, maka selamanya tidak akan kehausan, tidak akan pernah kehausan. Dan inilah kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah turunkan di saat di padang mahsyar, yang di saat manusia semuanya hirup pikuk kebingungan, kepayahan. Tetapi yang perlu kita cermati ada sebuah kisah tadi di telaga Al-Kautsar. Ada hamba Allah yang umatnya Rasulullah Muhammad SAW mau mendekat. Kemudian Allah jauhkan orang itu. Sampai Rasulullah SAW memohon kepada Allah SWT, "Ya Rabbi, itu adalah umatku." Kata Allah SWT, "Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang dilakukan umatku setelah engkau meninggal." Masyaallah muslimin, para pemirsa kepada Allah SWT, bagaimana Rasulullah SAW tahu bahwa itu adalah umatnya? Ternyata dari bekas wudhu. Dari bekas wudhu yang mereka pancarkan. Kok bisa ada bekas wudhunya sehingga Allah dengan untuk dijauhkan dari telaga Kautsar? Ternyata sebagian ulama menjelaskan, menafsirkan orang siapa artinya orang yang dihalau. Ada 3 pendapat. Ya, ada 3 orang yang dikategorikan yang dihalau dari telaganya Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Yang pertama adalah orang yang murtad. Orang yang murtad berarti orang yang pernah menjadi orang muslim dan mereka pernah sholat, mereka pernah wudhu, ada bekas wudhu. Yang kedua adalah orang-orang munafikin yang mereka bermuka dua, seolah-olah mencintai Rasulullah SAW, padahal mereka berupaya untuk memerangi Rasulullah SAW. Yang ketiga, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang merubah agama Allah Subhanahu wa taala sekemauan sendiri, seenaknya sendiri. Itulah yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin sidang para pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu surah Al-Kautsar ini ayatnya pendek tapi maknanya sangat dalam. Dan marilah kita berhati-hati dalam beragama ini. Kita jaga agama ini dengan baik. Kita jauhkan sifat-sifat yang akan merusak, dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita adalah orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan dinul Islam, untuk membela agama Islam ini dari tangan-tangan yang akan menghancurkannya. Masyaallah muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita tidak akan pernah bosan. Marilah kita selalu mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ansurni. Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini. Allahumma ansurni, agar menjadi orang-orang yang bertakwa di Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ini yang bisa disampaikan sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita termasuk hamba Allah yang mendapat pertolongan di Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah
memudahkan kita kelak di yaumil qiyamah di padang mahsyar untuk bisa mendapatkan telaga yang sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada yang keliru, ada yang salah pasti dari saya, dan ada benar dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم